Oke, tadi kan konsep dasarnya untuk seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalkan mau lihat lagi, kita bisa detail lagi, kita akan masuk ke selanjutnya. Nanti saya akan share mungkin untuk bukunya, saya udah buatkan. Nanti saya share ke WhatsApp grup aja ya. Tapi ini materi yang ini singkat-singkat aja. Saya nggak jelasin detail. Mungkin nanti di kisi-kisi UTS nih ada 40% pengertian dari penjelasan dan beberapa. Jadi adik-adik bisa nanti baca di bahan ajarnya. Nanti saya akan share. Jadi di sini cuman singkat-singkat, tapi nanti di bahan ajar itu yang dimana adik-adik nanti bisa untuk melihat pengertiannya dan detail-detailnya. Jadi saya cuma ngejelasin kayak em, kira-kira apa aja nih gitu ya. Nah, untuk pendapatan bersih atau net income, jadi kita bisa lihat ya tadi ada pendapatan bersih. Konsep pertamanya apa? Nah, kita bisa lihat dari kita sudah pendapatan dikurang pengeluaran. Nah, itu dapat juga pendapatan. Mungkin masih bruto. Nah, pendapatan bruto itu nanti dikurang lagi sama pajak, amortisasi, depresiasi. Ada yang tahu depresiasi? Nggak ada yang tahu nih depresiasi. Depreciation. Oke. Contoh, kita beli HP. Nih, ini harga HP-nya misalkan 3 juta tahun ini. Setelah kita pakai 1-2 tahun, bisa aja HP-nya jadi 1 jutaan. Itu ada beban ketika 3 juta hari ini. Ups. Nah, misalkan ada beban eh, 3 juta hari ini gitu ya. Jadi nanti eh, kita depresiasi nih. HP kita beli tahun 2025 3 juta. Anggapannya ya. Atau beli iPhone 17 Pro Max yang 30 juta gitu ya. Nah, mungkin kita pakai setahun gitu ya. Atau 2 tahun. Jadi misalkan harganya jualnya 10 juta. Nah, dari harga 10 juta itu, berarti kita setiap tahun ada biaya depresiasi 10-10. Jadi kenapa tahun nanti 2028 dihargai HP-nya jadi 10 juta nih. Atau yang tadi ya 3 juta kita udah pakai 2 tahun jadi harganya 1 jutaan. Nah, itu ada termasuk biaya depresiasi. Sama dengan adik-adik beli mobil atau beli motor, itu ada namanya depresiasi. Bahkan yang adik tahu, mungkin bangunan rumah adik-adik itu termasuk juga ada depresiasinya. Kecuali tanah, tanah kan emang udah stay. Malah ada harganya Your father melonjak gitu ya. Tapi ketika, and your free. sorry, That's good. oke. Em, nah, itu adalah depresiasi, di mana memang ada penurunan. Nah, mungkin juga ada nanti kenaikan, di mana misalkan kalau kita beli emas, kita beli tanah, gitu ya, itu ada memang kenaikan harga. Tapi ada juga tanah yang jadi turun harganya, akibat memang beberapa yang sudah tidak aman gitu ya. Jadi misal contohnya gunung berapi gitu ya, meletus terus kemudian yang memang sudah mendekat makin mendekat tanahnya ternyata udah nggak aman nih. Ternyata sering sering banget nih gunung meletus di situ. Nah, itu mungkin ada penurunan harga. Nah, ada pajak. Pajak bisa naik. Setahu saya kemarin PPN untuk kita aja naik jadi 11%. Kalau adik-adik beli di mall ya, ada kenaikan 11%. Amortisasi juga ada. Nah, itu adalah contoh dari beberapa keuangan yang perlu dilaksanakan. Ntar saya contohkan. Shu, 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 shu. Di sini,
Sim, bisa sih mau pulang barang jaringan di kosan kayak ada yang Oke, apa-apa tenang. Jaringan jelek pun kita ada rekaman. Oke, nah bentar. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, adik-adik kalau mau lihat nanti saya akan share ya. Di sini, nah Iya, ini Bu. ada em, alokasi aset, konsep bear market, nah, likuiditas. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada, oke. Nah, ini tadi ada tujuan manajemen keuangan, kemudian mengurangi risiko, gimana caranya, bersifat jangka pendek ataupun mengembalikan uang dalam konsepnya. Kemudian ada pendapatan bersih nih, misalkan amortisasi, laporan besar laba rugi. Kita juga bisa searching, tinggal kontrol F aja sih. Amortisasi. Nah, ini ada banyak di sini. Oh, sip, confirm. Nah, jadi di sini bisa lihat laporan bersih yang sangat kita bisa lihat contohnya. Saya udah contohin di sini. Nah, misalkan seperti ini. Kita bisa searching sebentar. Kita bisa lihat di sini. Em, PT apa ya? Astra Keuangan. Laporan keuangan. Nah, update. Yang saya contohinnya PT-PT yang besar aja ya. Nah, ini ada contoh keuangan yang terupdate gitu ya. Kita bisa lihat laporan keuangannya. Yang memang ini laporan terbuka ya. Ini laporannya kalau di kita di 2025 biasanya dapetnya laporan tahunannya di 2024. Nah, kita bisa lihat di sini untuk kira-kira nah, kita bisa lihat di sini ada tanggung jawab, itu ya penghargaan. Nah, ini ada laporan manajemennya. Jadi nanti ada laporan keuangannya sebentar. Nah, ini laporan keuangannya. Kira-kira duh, kok nggak nyangkut. Nah, pendapatan bersih. Nah, dari tahun ke tahun ini ada kenaikan tuh ya, dari tahun ke tahun. Berarti dia revenue-nya masih bagus. Nah, labanya dia juga tinggi naik dari laba. Nah, tak sayangnya laba tahun berjalannya dia menurun dari tahun sebelumnya. Cara kita analisis untuk beberapa entitas tersebut. Jadi ketika adik-adik mau beli saham, adik-adik bisa lihat nih dari PT-nya karena terbuka pasti dia ada untuk finansialnya. Jadi kita bisa lihat untuk sebentar. Saya bisa download juga sebenarnya untuk hal ini. Jadi adik-adik bisa ngecek hal tersebut. Sebenarnya ada laporan keuangan. Nah, di sini. Nah, nih ada liabilitas, jangka pendek, jangka panjang, gitu ya. Jumlah pinjaman, apa aja sih nih? Nah, di sini ada pengertian-pengertiannya. Laba tahun berjalan dibagi aset gitu atau aset. Laba tahun berjalan atau ekuitas, laba yang didistribusikan kepada pemilik gitu ya. Tergantung dengan utang yang berjalan gitu ya. Nah, kita bisa ngecek nih kira-kira rasio utangnya berapa. Nah, ini kan ternyata nggak ada. Nanti kita akan ada perhitungan sedikit memang di pertemuan-pertemuan berikutnya. Itu kita masuknya lebih ke analisa aja, tapi kita nggak bikin kayak gini. Kita lebih ngeanalisa suatu laporan keuangan gitu. Jadi itu namanya manage keuangan, di mana kita bisa lihat nih, oh jangka aset tidak lancarnya kenapa nih ya kok tambah besar gitu ya. Kan aset lancar besar atau mungkin bahkan ada mungkin piutang gitu ya. Orang yang ngutang belum bayar-bayar nih. Siapa nih yang ngutang sama temennya belum bayar-bayar? Nah, itu termasuk juga nih. Kita masuk kekayaan kita. Contoh ya, siapa nih ya? Nih ya, kita jadiin. Misalkan Andini sama Angelina. Nah, ini kita ternyata Andini punya hutang sama Angelina 5 juta gitu ya. Nah, Angelina ini eh, punya hutang berarti kan dia harusnya kekayaannya bisa di total 100 juta. Nah,
karena punya utang, sebenarnya dia kekayaannya nggak 100 juta gitu, bisa dikurangi. Kalau adik-adik bisa lihat opsi mute ya. Oke. Nah, di sini juga ada laba distribusi. Nanti adik-adik mungkin eh, yang saya ajarkan adalah bukan hanya mungkin perhitungan, tapi adik-adik bisa menganalisa kira-kira nih perusahaannya oke apa enggak gitu. Banyak perusahaannya. Mungkin kita bisa Unilever. Nah, em, Unilever itu TBK, dia itu laporan keuangannya. Nah, kita bisa cek laporan keuangan Unilever. Nah, di sini bisa lihat laporan keuangannya, ini ada triwulan malah dia. Triwulan 1, triwulan 2 gitu ya. Nah, ini ada di 2025. Jadi dia per 3 bulan dia buat, kalau tadi kan per tahunan ya. Nah, kita bisa lihat untuk triwulannya. Sebentar, ini berarti yang udah triwulan 2 yang terbaru. Nah, di sini dia selalu diaudit berarti 4 kali setahun. Unilever lebih padat soalnya produknya dibanding Astra karena Astra kan produknya besar gitu ya. Kalau ini kan, nah ini ada piutang, uang muka, persediaan, nah, bisa kita lihat pajak, goodwill, nah bisa seperti ini. Jadi kita bisa lihat kira-kira pinjamannya oke nggak nih. Nah, ini dari Desember ke Juni pinjamannya berkurang nih ternyata gitu ya. Utangnya ada pihak ketiga, wah utang usahanya naik nih ke pihak ketiga gitu ya, malah naik, tapi piutang berkurang. Itu worth it nggak sih gitu ya? Nah dari jumlah liabilitas atau kekayaan saat ini ternyata menaik dari 2024 ke 2025. Nah jumlah liabilitasnya naik di sini untuk pajak tertangguh dan lain-lain. Nah kita bisa lihat untuk ekuitas modal dan lain-lain. Ini panjang kita makanya 1 semester untuk analisis seperti ini gitu ya. Ada analisis arus kas dan lain-lain. Tapi ini kita sebenarnya bukan buat seperti ini ya. Kalau kalau di akuntansi kan kita buat ya. Kalau di manajemen keuangan kita analisis kira-kira nih profit apa enggak, produk worth it apa enggak sih beli saham ini gitu misalkan seperti itu. Atau perusahaannya masih oke nggak sih untuk kita bekerja di perusahaan ini gitu ya? Ada dana-dana yang untuk karyawan nggak nih? Tuh, ada pemberian pinjaman karyawan. Oh, karyawannya dipinjem nih, gitu ya. Pinjaman karyawan, ya artinya kalau dalam kurung minus, gitu ya. Ada imbalan hasil kerja. Wow, ternyata dia memberikan bonus ke karyawannya sebesar ini berapa nih ya? Dalam dalam juta. Berarti dia mengeluarkan 233 juta untuk bonus karyawannya. Atau ini miliar bahkan. Ya, itu. Jadi bisa dilihat untuk kategori-kategori perusahaan tersebut. Nah, adik-adik jadi nggak usah khawatir, kita nggak terlalu ngitung-ngitung begitu, cuman kita lebih kepada analisa kira-kira ke depannya seperti apa untuk em, keuangannya suatu perusahaan. Nah, jangan pusing ya. Oh, ini aset tadi ya. Udah saya, nah, kegiatan alokasi aset itu biasanya faktor pentingnya menentukan keberhasilan dari manajemen keuangan ini, gitu ya. Jadi misalkan, oh kira-kira kita punya aset yang dingin, yang kita tidak pakai, kira-kira enaknya buat apa nih? Beli rumah, atau beli kantor, beli tanah, beli jenis aset yang lainnya untuk berjalannya suatu bisnis. Jadi ada keuntungan juga di suatu bisnis selain juga bisnis yang berjalan. Jadi kira-kira alokasinya kemana? Makanya kalau adik-adik lihat, em, sorry, oke. Em, Misalkan kalau kita lihat untuk diversifikasi aset aja, kita bisa lihat nih di mana secara optimal kira-kira pembelian rumah ini oke nggak atau bahkan harganya jadi minus. Waktu itu saat COVID harga rumah turun. Saat ini pun harga rumah, harga tanah turun menurut saya. Nggak terlalu naik kayak zaman dahulu gitu ya. Itu aset yang baik. Tapi kalau sekarang kayaknya
nggak worth it lagi deh untuk hal tersebut. Tapi tetap kita harus punya aset yang memang itu harus uang dingin karena jualnya susah. Aset tidak lancar istilahnya. Nah, ada konsep bear market yang tadi saya jelaskan ya. Jadi mengenai naik turunnya sekuritas. Ini contohnya. Saya sahamnya di sini ya. Ini ada tadi cengkling-cengkling saham. Oke. Nih, saat ini mungkin adik-adik ada yang main saham? Ada yang udah nyoba? Tapi kalau nggak kuat iman, nggak apa-apa ya. Oke, di sini ada tulisannya kayak gini nih. Kelihatan? Jadi di sini ada naik turun. Sekarang lagi naik turun, naik turun, naik turun. Gimana caranya untuk konfirmasi keputusan berlangsungnya suatu usaha? Nah, ketika pasar saham itu banyak investor yang menjual sahamnya. Contoh nih, kemarin yang banyak menjual sahamnya naik turun itu BBCA. Nah, itu BBCA itu banyaknya punya asing gitu ya. Asing sampai melepas berapa triliun gitu ya. Saya nggak tahu ada di berita itu dijual kembali hari ini jadi deflasi atau penurunan, inflasi kenaikan. Nah, itu tindakan marketnya itu sangat eh, membantu gimana nih caranya? Ya, kalau misalkan saya sebagai misalkan investor, saya ketika turun, tapi kalau turunnya nggak drastis banget gitu ya, ada kemungkinan naik sedikit. Contohnya nih ya, saya mau kasih lihat yang ini aja deh. Oke. Nah, ini adalah contoh dari perkiraan. Saya beli di bawah nih, adik-adik. Nah, saya rasa akan terus naik nih harganya ke depan. Jadi beli ketika sampai bawah, dia udah mulai naik sedikit, kita beli. Nanti ketika udah naik atau kita mau untung sedikit aja, kita jual. Itu buat trading ya. Tapi kalau buat invest, kira-kira ke depannya kita akan jual seberapa ya? Nah, mereka juga seperti itu untuk sebuah saham. Nah, di sini kita bisa untuk faktor-faktor dalam Waktu-waktu perusahaan. dalam Sorry. Oke, nanti saya matiin deh ya. Mute. Oke. Nah, di sini bisa lihat di mana langkah menjalankan bisnis. Jadi, adik-adik, kita bisnis udah kalau besar, ya kita nggak main cuman bisnis aja, tapi kita juga main di market juga untuk saham global. Nah, biasanya kita ada kepemilikan untuk itu. Jadi, ketika kita punya suatu bisnis, kita punya saham di situ, ketika turun pasti kita panik ya. Waduh, harta kita langsung turun drastis nih. Tapi di situ kita buat em, melihat konsep ini, kita juga harus investasi di luar itu dari keuntungan-keuntungan yang ada. Nah, nah, untuk tentang toleransi resiko, mungkin kalau adik-adik lihat ya. Jadi kita misalkan rentang toleransinya berapa? Adik-adik toleransi tinggi atau rendah nih? Kalau saya rendah. Saya cuma nyoba-nyoba doang yang kecil-kecil. Saya nggak berani nyoba yang tinggi. Saya di amannya kalau kita misalkan mau investasi, mungkin lebih ke emas, deposito gitu. Kalau memang yang konservatif. Nah, tapi kalau adik-adik memang yang high risk gitu ya, bisa main di kripto ataupun main di saham. Karena itu high risk. Bisa duitnya langsung habis. Bisa juga adik-adik bisa kaya mendadak. Tapi ke sekarang kripto lagi merah. Kalau saya rasa sih bisa beli pas saat turun sekarang gitu ya. Karena nanti akan naik juga. Tapi saya tunggu dulu sampai turun buat ini. Ini turun terus tiap hari. Emas naik terus. Jadi kita bisa lihat juga nih untuk kondisi. Saya mainnya di tengah atau mainnya udah bawah banget atau udah mulai naik gitu. Jadi kita bisa ada ketidakpastian dari suatu bisnis. Jadi toleransinya gimana? Bisnis udah kayak gini, wah nggak bisa nih saya nggak toleransi lagi nih kalau udah ada kesalahan, ada kayak gini nih. Cegahnya kayak gimana? Langsung ada
analisis resikonya. Mungkin kalau adik-adik risk management udah dapet gitu ya. Nah, itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Low risk, oke masih bisa. Hijau 1, 2, 3, 4 kuning. Terus kemudian 5, 6 merah. Nah, 5, 6 ini yang sudah kita tidak bisa tanggulangi lagi. Kita harus meminimalisir, kita harus mencegah gimana jangan sampai sampai ke merah. Itu ya. Jadi itu adalah toleransi risiko kita. Saya banyak nanti kita akan bahas di the next-nya. Dan tingkat likuiditas. Jadi tingkat likuiditas sendiri adalah kewajiban yang harus dibayar dari waktu yang ditentukan. Jadi gimana sih membayar utang-utangnya gitu ya? Ya contoh ya, saya follow beberapa selebgram yang dulunya mungkin bisnis bangkrut gitu ya. Terus kemudian dia bisa utangnya banyak banget gitu ya. Tapi dia bisa akhirnya sekarang keuangannya oke lagi. Gimana? Ada untuk yang dia punya jangka panjang atau jangka pendek. Nah, itu harus bayar mungkin jangka panjang utang. Misalkan adik-adik orang tuanya KPR rumah. Nah, itu utang jangka panjang, likuiditas jangka panjang. Nah, kalau misalkan adik-adik harus bayar pajak motornya atau mobilnya, nah itu likuiditas jangka pendek. Nah, utang jangka pendek, di mana kita harus bayar pajak tertunggak untuk 1 tahun pemakaian misalkan motor. Itu. Contohnya seperti itu. Di perusahaan juga ada yang menghitung seperti itu, ada utang dagang gitu ya. Kita beli em, apa ya namanya? Kita beli dari supplier bahan belum jadi gitu ya. Bahan mentah, kemudian kita buat di manufaktur. Nah, itu juga bisa untuk ada utang dagang di situ ke suppliernya atau mungkin ke distributor yang mendistribusikan gitu atau pengiriman untuk untuk kapal tongkang dan lain-lain itu juga ada perhitungannya. Mungkin kok ke situ udah panjang ya harus orang keuangan yang bisa untuk hal tersebut gitu ya. Nah, di situ juga ada laporan tentang hutang. Jadi laporan keuangan perusahaan pasti ada hutang, ada tingkat likuiditasnya panjang atau pendek tadi ya. Ada. Kalau adik-adik penasaran, cari aja laporan keuangan PT terbuka aja. Apa aja kira-kira. Nah, PT terbuka tahu dari mana aja? Adik-adik bisa lihat saham saat ini itu yang masuk di saham itu adalah perusahaan-perusahaan terbuka gitu. Jadi adik-adik bisa lihat nilai-nilai yang mereka selalu terbuka di website-nya selalu ada. Nanti mungkin untuk tugas kelompoknya masuknya ke presentasi untuk analisis laporan keuangan tersebut dari suatu PT yang ada. Jadi semakin tinggi nilai likuiditas, maka semakin baik kualitas dan kinerja perusahaan tersebut. Jadi gimana nih untuk secara kemampuan membayar utang-utang yang ada gitu. Jadi nanti ada rasio-rasionya. Maka tadi ada rasio likuiditas dan lain-lain. Nah, jadi kesimpulannya atau conclusionnya adalah sumber daya keuangan yang sehat merupakan kunci keberlangsungan perusahaan yang dapat bertahan dan terus berkembang. Jadi kita bisa lihat nih, ngawasin, nganalisis laporan keuangan, perusahaan, portofolio investasi, akuntansi, dan semacamnya. Jadi mereka itu harus menjaga aset dan keuangan perusahaan dengan baik. Ya, gimana caranya itu membiayai aktiva lancar dan aktiva jangka panjang atau tetap. Jadi dana yang tersedia juga harus kira-kira kalau misalkan nggak punya pendapatan hari ini sampai seterusnya, kira-kira dapat bertahan berapa lama yang kita punya dari dana yang kita punya. Nah, itu kita perhitungan tentang perusahaan tersebut. Nah, jadi mungkin itu with good planning and the right steps you can create a brighter and more stable financial future. Jadi di mana kita ada planning di situ kita planning tentang keuangan kita dengan yang baik, kita akan melihat finansial yang ke depannya lebih bersinar lagi. Jadi kita bisa untuk stabil secara finansial. Mungkin kalau adik-adik tertarik ke situ, bisa nanti lebih detail lagi baca di bahan ajar yang akan saya berikan di WhatsApp nanti. Ini jangan lupa untuk di-download di LMS, gitu ya. Karena kehadiran hari ini adalah Zoom dan download materi, gitu. Oke, mungkin ada yang mau bertanya sebelum saya tutup?
Untuk hari ini nggak ada tugas, aman, nggak ada kuis juga. Kita perkenalan aja. Mungkin di sini, ini siapa aja nih? Asus nih siapa? Namanya Asus. Andini, dari mana? Dari Ambon atau dari Pulau Seram atau dari Andini, Angelina? Coba ketik di chat kira-kira dari mana aja nih. Saya dari pariwisata, Bu. Saya dari bisnis digital. Boleh saya tahu? Oke, diem aja nih. Sudah paham semuanya mengenai pembelajaran hari ini? Mungkin baru teoritis. Nanti kita udah mulai perhitungan. Nanti adik-adik bisa. Nah, oke, Sweetly dari pariwisata. Oke, udah paham ya. Yang lainnya gimana? Mungkin nanti yang dari SMK keuangan atau akuntansi itu lebih pinter ya untuk masalah hal ini. Oke, baik. Mungkin sampai di sini singkat, padat, jelas. Cuman mungkin besok-besok eh, kalau ada jadwal kosong, saya bisanya jam 2 WIT sama jam 9 pagi WIT. Kalau misalkan nanti ada jam kosong, kabari aja kira-kira jam kosongnya minggu depan gimana. Karena ini masih dosen-dosen yang lain juga masih handle jam-jamnya kira-kira yang kosong yang mana ya. Karena saya juga em, kerja juga, jadi saya bisa untuk ngeliat jadwal yang bentrok-bentrok gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk download materi di LMS. Saya tutup hari ini, nanti saya akan share link YouTube. Mungkin saya punya YouTube, YouTube-nya di sebentar. YouTube-nya sebenarnya cuma lu YouTube dosen aja sih. Oke. Nah, nah, ini YouTube saya. Jadi nanti adik-adik bisa lihat untuk ke playlist. Nanti saya akan buat playlistnya khusus untuk manajemen keuangan di sini. Jadi adik-adik bisa lihat di situ ya. Oke? Kalau misalkan ada yang saya telat Bu, saya sinyalnya jelek, terus ada yang miss pas kita lagi perhitungan, mungkin ih ini gimana nih saya langsung skip gitu ya. Misalkan kita udah ngitung-ngitung nih, tapi ada yang ke skip, nanti bisa nonton ulang di YouTube. Saya akan upload lagi abis setelah ini langsung saya upload di YouTube. Tinggal menunggu aja. Nanti saya akan share linknya. Oke? Jangan lupa subscribe. Oke, baik kita udah pertemuan ini kita sudahi terlebih dahulu. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Saya tutup ya. Terima kasih banyak. Mana nih kejawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang.